Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Dwi Astuti dari Hukum Ekonomi Syariah kelas 4E dengan NIM akhir 179. Di sini saya akan menceritakan tentang impian profesi yang saya inginkan, yaitu menjadi seorang staf bank. Sepanjang perkuliahan etika bisnis ini, paradigma saya tentang kesuksesan mengalami perubahan yang mendasar. Saya diajarkan bahwa dunia profesional, khususnya perbankan yang mengelola kepercayaan publik, bukanlah sebuah medan perang bebas nilai, melainkan ruang ibadah. Di industri ini, uang yang kita kelola bukan sekedar angka di layar komputer atau di layar monitor, melainkan amanah dan darah perekonomian masyarakat. Kajian mendalam tentang perbandingan etika konvensional dan juga Islam menyadarkan saya bahwa orientasi perbankan tidak boleh berhenti pada maksimalisasi keuntungan dan pertumbuhan aset semata, melainkan harus berpijak pada keadilan dan kemaslahatan. Ketika tekanan bisnis seperti mengejar target kredit, KPI bulanan, atau pembiayaan memaksa kita harus mengambil jalan pintas. Prinsip-prinsip dasar Islam menuntut kita untuk tetap menjaga kejujuran dan kepedulian. Dalam situasi dilematis ini, misalnya saat dihadapkan pada pilihan untuk menyembunyikan resiko dari nasabah agar akad cepat tertandatangani dan pengambilan keputusan yang etis tidak cukup hanya mengandalkan logika rasional, akan tetapi juga ada hitungan bisnis dan juga harus dilandasi oleh keberanian moral dan dimensi spiritual, di mana niat keikhlasan menjadi penentu untuk apakah sebuah keuntungan itu membawa sebuah berkah atau justru petaka bagi kita semua atau kita semua pihak. Namun, memegang prinsip tersebut tentu tidak lantas mudah di era yang penuh kompleksitas ini. Memasuki lanskap perbankan digital dan juga globalisasi, godaan yang melanggar etika menjadi semakin halus dan sistematis melalui manipulasi data nasabah, penyebaran disinformasi produk keuangan yang menyesatkan, hingga eksploitasi melalui hidden fee atau biaya tersembunyi yang berkedok kemajuan teknologi finansial. Sebagai calon staf, saya menyadari bahwa survival di industri keuangan masa depan tidak hanya butuh kecerdasan teknis, akan tetapi juga integritas yang kuat, menolak praktik pemasaran dan manipulasi psikologis nasabah, terutama nasabah yang rentan, dan memastikan setiap komunikasi bisnis berjalan transparan serta empatik. Lebih dari itu, keberadaan bank harus memberikan dampak nyata melalui tanggung jawab sosial atau bisa disebut dengan CSR dengan tulus. Bukan sekedar kampanye pencitraan atau greenwashing di akhir tahun, melainkan wujud pertanggungjawaban sebagai khalifah di muka bumi, seperti mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau dan menyalurkan pembiayaan produktif bagi UMKM agar mewujudkan kesejahteraan bersama yang merata. Dan pada akhirnya mata kuliah ini memantapkan saya bahwa profesi impian hanya akan bermakna jika dijalankan dengan etika. Karena ketika reputasi hancur akibat pelanggaran moral, tidak ada satupun keuntungan yang bisa menyelamatkan kita. Jadi pada intinya kita harus melakukan atau menindaklanjuti itu dengan keadilan dan kejujuran, tidak boleh dengan kebohongan. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.